إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر المسلمين جمع رحمني ورحمكم الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini dari surah Taha, Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan apa yang Ia telah takdirkan sebelum penciptaan Adam dan Hawa, bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Adam dan anak keturunannya yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu pesan bagi Adam dan anak keturunannya. Bila mana mereka ingin keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, bila mana mereka menginginkan untuk tidak tersesat di dunia dan tidak binasa di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, qala ihbita minha jami'an. Allah berkata, turunlah kalian berdua semuanya dari surga ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya adalah sebagai musuh. Kemudian kata Allah menitip pesan kepada Adam dan anak keturunannya, fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan jikalau datang kepada kalian petunjuk dariku, yang mana untuk umat Muhammad Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka Al-Qur'an sebagai buku petunjuk bagi mereka. Yang kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan jikalau datang kepada kalian petunjuk dariku, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang ikut petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tabammanallahu ay takaffalallah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika beliau pulang dari haji, sebelum sampai ke kota Madinah, kata Rasulullah di penghujung hayat beliau sebagai bentuk wasiat, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian suatu perkara yang bila mana kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat, tidak akan binasa selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seseorang atau suatu kelompok tidak mengembalikan urusannya, baik itu urusan keyakinan, urusan akidah, urusan ibadah ataupun muamalah kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati mereka tidaklah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang selain agama Islam, orang-orang al-Yahud dan orang-orang an-Nasara, ketika mereka tidak mengembalikan perkara lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang merupakan suatu tanda kebesaran Allah, yang mana di balik kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu ada sesuatu yang sangat berbeda yang terjadi pada manusia keumumannya. Akan tetapi ketika orang-orang tersebut tidak mengembalikan perkara itu, tidak mengembalikan sesuatu yang menakjubkan tersebut, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan manusia tersebut, tidak kembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada mereka, tidak kembalikan kepada apa yang Allah wahyukan kepada Nabi dan para Rasulnya, maka mereka pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjatuh pada kemungkaran yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim." Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, maka berselisihlah, maka bersengketalah kelompok-kelompok yang banyak itu di antara mereka. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir min mashhadi yaumin 'adzim, ketika mereka menyaksikan bertemu dengan hari kiamat. Disitulah jalan Allah Subhanahu wa taala dan pengingkaran terhadap penganut-penganut agama tersebut ketika mereka tidak mengembalikan urusan kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam terhadap apa yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kelompok Yahudi mengatakan dengan bentuk penghinaan terhadap seorang hamba Allah, wanita yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala jaga keluarganya, akan tetapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Begitu pula sebaliknya orang-orang Nasara bahkan mengatakan dengan ucapan yang kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu terbelah, bumi ini hancur, begitu juga gunung hancur. Dengan ucapan mereka ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak dan lain sebagainya, dari ucapan-ucapan batil yang keluar daripada mulut-mulut dusta mereka. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan inna al-masih huwa ibnu Maryam, sesungguhnya Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Dan di antara mereka bahkan mengatakan Thalithu Thalathah, Isa ibnu Maryam adalah salah satu daripada tiga Tuhan. Pemahaman Trinitas, yaitu bahwasanya Nabi Isa adalah salah satu dari tiga ketuhanan. Inilah
yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika orang-orang tersebut, penganut-penganut agama tersebut tidak mengembalikan urusan itu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Bahkan bila mana mereka kembalikan itu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, maka akan tenang hati mereka, maka akan lurus pemahaman mereka, maka mereka akan beriman terhadap Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir yang membenarkan tentang agama mereka yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Oleh karena itu, di dalam kisah tentang masuk Islamnya Najasyi radhiyallahu anhu, bagaimana An-Najasyi radhiyallahu anhu menangis sampai-sampai air matanya membasahi jenggotnya karena merasa gembira, merasa senang dan terharu bagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan penjelasan yang sangat menyentuh, yang sesuai dengan isi hati Najasyi dan pikiran sehatnya. Ja'far ibn Abi Thalib membacakan beberapa ayat dari awal surah Maryam, menjelang di situ dijelaskan tentang sejarah ringkas lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Najasyi dan orang-orang yang di sekitarnya menangis ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far ibn Abi Thalib ketika ditanya oleh Najasyi, apa yang kalian ketahui tentang Isa ibn Maryam? Karena ketahuilah, dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini terbagi manusia menjadi 3 kelompok yang besar sampai zaman ini, yaitu kelompok Yahudi, kelompok An-Nasara, dan kelompok orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ja'far ibn Abi Thalib, tidaklah kami mengatakan kecuali sesuai dengan apa yang kami dengar, yang datang dengannya Nabi dan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Tidaklah kami mengatakan kecuali dengan sesuatu yang datang dengannya Rasul dan Nabi kami Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan ucapan yang Allah ucapkan pada rahim ibunya, yaitu kun, jadilah maka terjadi, dan roh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang kemudian Allah tiupkan roh itu di rahim ibunya. Suatu ucapan yang sangat simpel, suatu ucapan yang sangat sederhana, bila mana hal itu dikembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dzalika Isa ibn Maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itulah perihal Isa ibnu Maryam, ucapan yang benar yang mereka penganut-penganut agama tersebut dan Islam merasa ragu tentang perihal Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidaklah pantas bagi Allah untuk menjadikan anak baginya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu, maha suci Allah. Maka apa yang sebenarnya terjadi tentang sosok Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Lahir tanpa seorang ayah. Subhanah idza qada amran, karena bila mana Allah ingin menakdirkan suatu perkara, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun, hanyalah Allah sekedar mengatakan jadi, maka terjadilah. Inna mathala Isa
indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa berkaitan dengan kekuasaan Allah adalah seperti permisalan bagaimana diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam, yang Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu dari tanah. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, yang semuanya itu hanyalah Allah sekadar mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan suatu bukti besar bagi kita kaum muslimin bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan pemahaman kaum muslimin, meluruskan akidah dan keyakinan mereka tentang suatu perkara yang banyak umat-umat manusia, penganut-penganut agama yang lain tersesat padanya, yang sebenarnya hal tersebut karena kaum muslimin mereka mengembalikan urusan itu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Walhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu ucapan An-Najasyi yang diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat tersebut ada ucapan beliau, sesungguhnya ma qulta ma tajawaza Isa ibnu Maryam, sesungguhnya apa yang engkau katakan, apa yang engkau bacakan dari ayat-ayat Al-Quran, hakikat Isa ibnu Maryam tidaklah melebihinya. Maka An-Najasyi radhiyallahu anhu masuk Islam karena apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka merupakan kesempurnaan akidah kaum muslimin, kesempurnaan perwujudan keyakinan mereka adalah mereka berlepas diri dari segala simbol-simbol, dari segala perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling tahu akan makna toleransi dalam beragama. Di masa hayat beliau hidup pula penganut-penganut agama yang lainnya, akan tetapi beliau tidak pernah mengucapkan selamat, apalagi ikut serta di dalam merayakan perayaan-perayaan orang kafir secara khusus. Karena itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kaum muslimin. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ahkami Ahli Dhimmah berkaitan dengan ucapan selamat kepada perayaan-perayaan orang-orang kafir. At-tahniyatu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi haramun biijma'il muslimin. Mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan yang khusus bagi orang-orang kafir adalah tidak boleh, adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Itulah agama yang benar, itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
muslimin semuanya menghafalnya dengan lancar, memahami maknanya, maka inilah akidah kaum muslimin. Tidak ada basa-basi, tidak ada rasa malu di dalam menampakkan keyakinan yang berdasar di dalam akidah kaum muslimin. Karena itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dasar agama mereka. Karena mengucapkan selamat Natal ataukah selamat tahun baru Masehi, di baliknya seseorang mengetahuinya ataukah tidak mengetahuinya, sadar atau tidak sadar, itu adalah bentuk suatu ucapan selamat terhadap apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara atau orang kafir yang lainnya, telah lahir anak Tuhan atau keyakinan-keyakinan yang lainnya. Apakah setelah itu ada seorang muslim yang mau menggadaikan keyakinannya hanya sekedar mengucapkan perayaan-perayaan tersebut? Dan alhamdulillah, kebanyakan kaum muslimin telah tersadarkan dan memahami akan makna ini. Akan tetapi tidak salahnya kita terus-menerus saling ingat-mengingatkan, karena tentu saja ajakan-ajakan kepada jalan kesesatan atau berbuat lemah atau lambat di dalam agama Allah terus ada. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk selalu saling tahan menahan di antara mereka, saling ingat-mengingatkan dan memperkuat satu dengan yang lainnya di antara mereka. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukan perkara-perkara yang menonjol pada malam ataupun hari perayaan mereka. Perjalanan hari ataupun malam di hari-hari tersebut seperti biasanya. Tidak ada sesuatu yang berbeda dengan hari ataupun malam yang lainnya. Karena bisa jadi murka Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi murka Allah Subhanahu wa taala turun menimpa orang-orang zalim ataupun yang seperti mereka. Tidakkah kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, menampakkan kebesarannya, yang tidak ada sesuatu kekuatan apapun bisa menahan kuasa Allah dan teguran Allah tersebut. 20 tahun silam ketika terjadi tsunami Aceh yang begitu besarnya, di saat manusia berhura-hura, bersukaria, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang teguran Allah, di saat itu manusia tersadar. Akan tetapi ketika lama-kelamaan teguran itu mulailah hilang dari ingatan manusia. Inilah manusia yang kata Allah, qutilal insanu ma akfarah. Manusia itu pantas untuk dibinasakan kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa kufurnya mereka, betapa cepatnya kelarian mereka, lupanya mereka. Padahal sempat di suatu saat mereka itu tersadar tentang teguran Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mulai lalai dan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pernah berada di suatu titik, bahkan titik-titik yang sangat banyak yang Allah tampakkan bahwasanya manusia itu tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat kelalaian, sifat angkuh dan kesombongan yang banyak ada pada diri manusia itu sehingga melalaikan mereka dari teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kaum muslimin di atas hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum muslimin dari segala bahaya dan malapetaka, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqimis shalah.